Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Almanak HKBP membuat tema khotbah hari ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ini berarti tentang gereja dan politik. Ada yang mengatakan politik itu bukanlah urusan gereja, bukan urusan pendeta, bukan urusan orang Kristen. Itulah salah satu dosa kelalaian terbesar gereja. Karena gereja lalai, gereja abai melakukan tanggung jawabnya terhadap politik. Dan demikian juga akan terjadi bila kita juga tidak melakukan tanggung jawab kita terhadap politik. Lalu ada yang bertanya, mengapa gereja harus bertanggung jawab dalam politik? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Pasti semua sehat-sehat, bukan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan karena mungkin proses vaksinasi akan segera dilakukan oleh pemerintah kita. Tetapi harus tetap kita ingat bahwa obat penangkal yang terutama menangkal virus corona adalah mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar dari rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Karena itu, saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk minggu ke-22 sesudah Trinitatis hari ini dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Almanak HKBP membuat tema khotbah hari ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ini berarti tentang gereja dan politik. Memang tentang ini masih ada perbedaan pendapat di antara kita. Ada yang mengatakan politik itu bukanlah urusan gereja, bukan urusan pendeta, bukan urusan orang Kristen. Dan itu pula lah yang pernah dikatakan oleh Adolf Hitler, pemimpin Nazi, yang kita tahu kebengisannya yang luar biasa, padahal dia seorang warga gereja. Dia mengatakan kepada para pendeta pada waktu itu, saya mengurusi politik, pendeta mengurusi agama, saya mengurusi politik, gereja mengurusi agama, jangan saling mencampuri. Dan gereja menyetujuinya. Sehingga ketika Hitler melakukan banyak tindakan yang begitu keji, yang membunuh banyak orang yang tidak salah, gereja bungkam 1000 bahasa. Dan itulah salah satu dosa kelalaian terbesar gereja. Karena gereja lalai, gereja abai melakukan tanggung jawabnya terhadap politik. Dan demikian juga akan terjadi bila kita juga tidak melakukan tanggung jawab kita terhadap politik. Lalu ada yang bertanya, mengapa gereja harus bertanggung jawab dalam politik? Mengapa gereja turut bertanggung jawab terhadap politik?
yaitu karena kedatangan Tuhan Yesus juga bersangkut paut dengan politik. Coba lihat istilah yang digunakan oleh Alkitab kita. Ada kata kerajaan Allah, lalu dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Istilah-istilah itu menunjukkan, istilah-istilah itu adalah istilah-istilah politik. Dan itu menunjukkan kita bertanggung jawab terhadap politik. Bila Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, itu berarti tidak ada satu kuasa manapun di dunia ini yang terlepas dari kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya itu adalah istilah politik. Dan mulai saat Yesus lahir ke dunia ini hingga kematiannya dan hingga kebangkitannya, penguasa dan politik turut terlibat di dalamnya. Katakanlah Kaisar Augustus, Herodes, Pontius Pilatus, dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga bila ada yang mengatakan bahwa gereja tidak boleh bersangkut paut dengan politik, itu salah besar. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membawa perdamaian tidak terlepas dari politik. Tetapi pertanyaan berikut, apakah itu berarti bahwa gereja harus mendirikan partai politik? Apakah itu berarti bahwa pendeta-pendeta harus menjadi politikus-politikus? Tidak, sama sekali tidak. Gereja turut bertanggung jawab dalam politik tanpa menjadi partai politik. Orang-orang Kristen turut bertanggung jawab dalam hal politik tanpa menjadi politikus. Pendeta-pendeta, parhalado-parhalado turut bertanggung jawab terhadap politik tanpa menjadi dan bahkan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Tetapi kita sebagai warga negara kerajaan Allah yang sekaligus adalah warga negara Republik Indonesia, kita mempunyai sedikitnya 5 tanggung jawab. 5 tanggung jawab warga negara Kristen terhadap pemerintah. Apakah itu? Yang pertama, hormat kepada pemerintah. Yang kedua, taat kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang baik. Yang ketiga, bayar pajak. Dan yang keempat, berdoa secara teratur untuk pemerintah. Dan yang kelima, menyampaikan pujian dan penghargaan atas segala yang baik, dan menyampaikan kritik, menyampaikan suara nabiah untuk hal-hal yang kurang baik bagi pemerintah. Dan salah satu dari yang kelimanya itu adalah berdoa syafaat secara teratur untuk pemerintah. Lalu, mengapa kita harus berdoa syafaat untuk pemerintah? Itulah yang akan kita pelajari dari Nats hari ini. Yang pertama, bagi kita harus jelas bahwa keselamatan yang disediakan Tuhan Yesus itu diperuntukkan untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen, tetapi untuk semua orang dari segala bangsa, dari segala ras, segala suku, segala agama. Semua orang dapat diterima dan mempunyai peluang untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus seperti dikatakan di ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan untuk itu saudaraku, Tuhan Yesus tidak memaksa siapapun untuk menerima keselamatan itu, tetapi hanya menawarkan kepada semua orang tanpa kecuali. Karena itulah saudaraku, kita tidak boleh lengah sebagai seorang Kristen. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, tidak boleh lambat dalam hal ini. Karena kitalah alat di tangan Tuhan untuk menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Jangan berlambat-lambat saudaraku. Hata batak ngaiko patu paut tado pakuduson nabadia. Mengapa? Siapa tahu Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini.
Kasihan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan untuk itulah badan kerjasama ini yang sekarang sudah menjadi yayasan, didirikan sejak puluhan tahun yang lalu, karena ingin menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itulah hal yang kedua di ayat 1 kita diperintahkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk apa, saudaraku? Karena iman adalah pekerjaan dan pemberian Roh Kudus. Karena itu adalah di dalam doa-doa syafaat kita harus memohon Roh Kudus untuk membuka hati semua orang agar mereka mau menerima Tuhan Yesus. Ingat, yang harus kita doakan adalah semua orang tanpa kecuali. Dan tujuannya supaya semua orang mau menerima keselamatan yang telah tersedia di dalam Tuhan Yesus. Dan doa syafaat itu harus dibarengi oleh ucapan syukur. Karena ucapan syukur itulah bukti dari keyakinan kita bahwa Tuhan pasti mau dan mampu mengabulkan permohonan-permohonan kita. Saudaraku, itulah peranan doa dalam penginjilan. Itulah peranan doa dalam penginjilan. Para penginjil-penginjil besar, katakanlah seperti Hudson Taylor yang melayani di Cina dan para misionaris yang lain. Mereka terbentuk menjadi seorang penginjil yang handal. Itu dimulai dari hidup mereka yang berpusat pada doa penginjilan. Bahkan ada yang menuliskan begini, doa adalah jalan raya utama yang digunakan Allah untuk mengubah kita. Bila kita menghadap Tuhan yang empunya tuayan dalam doa, Ia akan mengubah kita sehingga kita melihat orang lain dan diri kita menurut prioritas Allah. Semangat penginjilan akan menggelorakan hati kita bila kita mau secara rutin berdoa untuk usaha penginjilan. Sekali lagi, itulah yang kami lakukan di Yayasan BKS Marturia ini. Setiap malam kami berdoa untuk seluruh usaha penginjilan. Dan penulis lain menuliskan begini, doa merupakan anak kunci yang membuka pintu-pintu penginjilan bagi para penginjil. Dan menurut laporan yang pernah saya baca, ada beberapa suku di dunia yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka tanpa kehadiran seorang pun misionaris. Lalu bagaimana itu terjadi? Ternyata, saudaraku, ada kelompok yang terus-menerus berdoa untuk suku tersebut agar mereka mau membuka hatinya menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah, saudaraku, kita semuanya, siapapun kita yang mendengarkan khotbah ini, kita bisa menjadi penginjil. Tidak perlu harus pergi jauh, tidak perlu. Tetapi kita bisa menjadi penginjil bila kita mau dengan tekun. Setiap hari tekun berdoa untuk orang, untuk kelompok tertentu agar mereka mau menerima Injil Kristus. Kita bisa menjadi penginjil bila kita tekun berdoa untuk semua usaha-usaha penginjilan. Dan selanjutnya, saudaraku, di ayat 2a, doa syafaat itu lebih diperinci lagi. Secara khusus kita disuruh untuk berdoa syafaat untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Di zaman penulisan surat ini, orang Kristen sangat enggan bergaul dan sama sekali tidak mau mendoakan para penguasa. Mengapa? Karena pemerintah pada waktu itu sering sekali berlaku kasar terhadap orang-orang Kristen, terutama di zaman Kaisar Nero. Tetapi sekarang, sama seperti Petrus di 1 Petrus 2 ayat 13 hingga 17, Paulus juga mengharuskan orang Kristen mendoakan pemerintah. Mengapa?
Mengapa? Karena sebenarnya saudaraku, orang Kristen itu tidak bermusuhan dengan siapapun. Orang Kristen itu tidak punya musuh siapapun, tetapi yang memusuhinya yang banyak. Karena itulah pemerintah juga harus didoakan. Mengapa? Pertama, seperti sudah kita dengar tadi, Tuhan menginginkan mereka agar mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Tetapi yang kedua, seperti dikatakan Paulus di Roma 13 ayat 4. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Artinya, bagi seorang Kristen, pemerintah itu adalah suruhan Allah untuk membagi-bagikan berkat-berkat Tuhan, sehingga semua orang menjadi sejahtera secara merata. Karena itulah kita perlu berdoa untuk mereka, mendoakan mereka agar Tuhan memberi mereka hikmat melakukan tugas tersebut. Terutama di kondisi pandemi COVID sekarang ini, saudaraku, janganlah lalai untuk mendoakan terus pemerintah kita, agar Tuhan memberi mereka hikmat yang luar biasa, seperti hikmat yang diberikan kepada Daniel tadi. Sehingga pemerintah kita dimampukan untuk memulihkan kondisi kesehatan, kondisi sosial, kondisi ekonomi bangsa kita. Karena tugas pemerintah kita sekarang ini, saat ini, sungguh-sungguh berat sekali. Dan kami di Yayasan BKS Marturia ini berdoa syafaat bagi pemerintah kita setiap malam. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai warga negara, menopang pemerintah kita dengan doa-doa kita. Bukan hanya untuk Bapak Presiden, tapi untuk seluruh pemangku jabatan di negara kita. Para menteri, DPR, kepala daerah, gubernur, hingga RT, RW, para jaksa, para hakim, TNI, Polri, Satpol PP, para dokter, para medis, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya saudaraku, tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup hanya berdoa. Adalah tanggung jawab kita juga terhadap bangsa ini untuk mematuhi peraturan yang baik yang mereka tetapkan. Itu adalah tanggung jawab seorang Kristen warga negara. Karena mereka adalah suruhan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itulah kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Memakai masker bila keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sering mencuci tangan di air yang mengalir. Itulah cara yang sederhana tetapi terpenting untuk membantu pemerintah kita melawan virus corona ini. Karena bila kita berhasil memutus rantai penyebaran virus corona ini, maka kondisi ekonomi kita, kondisi sosial kita juga akan segera pulih. Dan demikian juga bentuk kita bergereja akan kembali normal. Namun saudaraku, masih ada alasan yang lebih mendasar. Mengapa kita harus berdoa syafaat untuk pemerintah? Mari kita baca di ayat 2b, dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sama seperti yang dikatakan Allah di Yeremia 29 ayat 7b. Kalau saya tidak salah ini khotbah untuk minggu depan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita mendoakan pemerintah supaya mereka berhikmat sehingga mampu membuat negara kita ini aman dan sejahtera, jauh dari kegaduhan, jauh dari disintegrasi. Lalu apa gunanya itu? Karena di situasi seperti itulah kita bisa melaksanakan aktivitas iman kita.
Kita bisa bebas, tidak terganggu melakukan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian iman kita bisa semakin bertumbuh. Sehingga kita bisa hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kehormatan. Artinya dalam seluruh hidup keseharian kita bisa hidup dalam taat akan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan berjalan di jalan Tuhan. Hidup kita akan semakin berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Itulah yang akan membuat kita semakin disayangi Tuhan dan semakin dihormati oleh semua anak bangsa ini. Sehingga secara tidak langsung, saudaraku, sebenarnya dengan berdoa syafaat bagi pemerintah, kita sudah melakukan usaha memuridkan umat Tuhan menjadi Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Dan sekaligus juga kita sudah melakukan penginjilan baik kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus maupun kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah salah satu tanggung jawab seorang Kristen dalam politik. Tanpa perlu terlibat dalam politik praktis. Memang ada pikiran yang mengatakan kita perlu memperbanyak jumlah orang Kristen menduduki jabatan-jabatan politis di negeri ini, sehingga dengan demikian kita bisa mempengaruhi penerbitan undang-undang yang menguntungkan bagi pemberitaan Injil. Saudaraku, itu sama sekali tidak perlu. Bahkan dengan cara itu, secara tidak sadar, kita sudah membangun politik parsial yang merusak kesatuan kita, keutuhan kita sebagai bangsa. Dan harus kita sadari, saudaraku, keberhasilan penginjilan dari dulu hingga hari ini bukan karena politik. Keberhasilan penginjilan dari dulu hingga hari ini tidak pernah karena politik. Tetapi perubahan sejati akan terjadi hanya bila hati setiap individu diubahkan oleh Roh Kudus melalui pemberitaan kita. Karena itu kita harus meneladani gereja mula-mula yang tidak pernah berharap akan campur tangan politik, tidak pernah berharap akan campur tangan penguasa dalam pemberitaan Injil. Tetapi kita tahu betapa cepatnya Injil itu menyebar oleh pemberitaan mereka. Karena itulah, walaupun mereka terus ditekan oleh penguasa, tetapi gereja mula-mula itu tetap hormat dan tetap mendoakan pemerintah. Dan itulah sikap yang terus kita pelihara, terutama di negara kita yang majemuk ini. Karena itulah, di rencana strategis HKBP, dan itu dituliskan di almanak HKBP, bahwa setiap warga HKBP wajib mendoakan pemerintah setiap hari Jumat. Dengan cara itulah kita tidak melalaikan tanggung jawab kita dalam politik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.